Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, masih kembali pemirsa dan terima kasih masih bersama kami di Bendul TVRI Bengkulu untuk sore hari ini tentunya dengan tema kita mengenai waspada asusila menyasar anak dengan narasumber kita ada Ibu Mita Haryati selaku guru dan juga ada Ibu Yuniar Gusni selaku Kepala Sekolah TK Dharma Wanita Provinsi Bengkulu. Kita kembali berbincang dengan dua orang narasumber ini tentunya dengan tema waspada asusila menyasar anak. Kita ke Ibu Mita dulu nih. Nah, untuk anak usia dini tentunya perlu nggak sih menurut dari Ibu Mita sendiri untuk mengenal lebih awal yang namanya edukasi tentang seksual? Kalau menurut pandangan kami Dewan Guru sih, gimana kalau yang namanya, kalau kami di sekolah kan mengenalkan kepada anak-anak itu batas-batasan yang tidak boleh disentuh. Ya, ada bagian dada, terus sama si paha. Nah, ya itu kami sudah mengenalkan dari awal masuk. Benda-benda yang disebut tadi tidak boleh untuk disentuh, iya, baik itu sama teman mereka di sekolah maupun di luar rumah sama paman atau cuma sama kakek gitu. Kami sudah ngasih arahan sama anak-anak untuk menanggulangi jangan sampai terjadinya kekerasan kepada anak tadi. Oke, baik. Jadi itu sudah diajari di PAUD ya, untuk hal-hal tersebut ya. Caranya gimana untuk mengajarkan hal tersebut? Caranya kami kan kalau di PAUD itu kan ada tema tuh, misalnya tema diri sendiri, mengenalkan bagian tubuh, mata, mata untuk apa, nah gitu kan, untuk mata. Kemudian yang dada, bagian depan dada. Nah, bagian depan dada ini anak-anak bunda, bagi anak-anak perempuan ini anak laki-lakinya juga tidak boleh menyentuh sama sebatas paha. Iya, di situ kami juga sudah mengajarkan begitu apa? Ada lagunya ya Bu Mita ya. Oh, pakai lagu juga. Ya, jadi biar lebih menarik ya, benar. Oke, coba bisa dinyanyiin lagunya? Lagu yang jangan kau sentuh badanku, kepala, tangan dan kaki, di dalam bajuku jangan kau sentuh, itu tidak boleh. Wih, luar biasa. Itu salah satu cara juga ya. Apalagi kita sama anak-anak itu memang harus lebih care dan juga lebih bisa menarik dia untuk bisa ngerti ya. Nah, karena kalau dengan lagu kan anak-anak dia seneng kan, dia tertarik gitu. Nah, nanti akan merespon anak-anak, Bu kenapa nggak boleh pegang? Aku mandi kadang sama paman gitu kan. Itu agak mengkhawatirkan juga karena kejahatan kadang terjadi itu dengan orang-orang terdekat. Nah itu, jadi agak dikhawatirkan. Makanya ketika di sekolah ya itu ya Bu Mita ya upayanya nah untuk menyampaikan ke anak dengan lagu nanti kan dia akan merespon gitu kok kenapa tidak boleh gitu. Oke, nah kalau menyinggung orang terdekat nih untuk Ibu Yuni nih, kalau orang terdekat udah sampai ke tahap yang namanya kekerasan terhadap anak sendiri, terhadap ponakan atau ayah kandung atau ayah tiri lain sebagainya, nah itu faktor yang menyebabkannya apa sih Bu kalau dari kacamata seorang guru? Kalau dari kacamata saya ya, saya sering membaca berita atau melihat kejadian-kejadian yang terjadi itu kan tersangka ini orang-orang terdekat. Makanya kadang bingung juga ini kemana anak harus berlindung gitu loh. Jadi kok bisa gitu, kadang ayah kandung sendiri bahkan kan. Iya, akal sehatnya. Kayaknya memang harus ditanamkan ini dasarnya itu agama ya. Nah itu yang pertama. Itu memang benar pondasi dalam diri itu adalah agama, nilai-nilai agama gitu. Insya Allah kalau misalnya orang tua itu mengenal agama gitu kan, dia tahu gitu. Karena yang terjadi kayak bapak kandung sampai maaf gitu kan sampai menghamili anak itu
karena kurang pengetahuannya itu tentang norma-norma agama ini. Nah itu yang terjadi, bahkan di tidak mesti dari handphone ya. Betul. Saya lihat itu di dusun, bahkan di kampung itu yang terjadi kan pernah gitu, paman sendiri, bahkan setelah bapaknya itu kakaknya gitu melakukan kekerasan seksual. Gantian ya, Bu? Iya, nah itu karena kurangnya tadi ilmu agama, ya, kurang, ya, benar, pengetahuan mereka kurang. Nah itu tadi memang sangat miris sekali ya yang terjadi ini. Oke, nah ini kan kita mewaspadai asusila menyebar sama anak. Nah semisalnya udah terjadi sama anak ini sendiri tentang kekerasan dan juga kasus tersebut. Nah trauma ini yang bakalan terjadi tentunya. Ya, nah benar. Ini apa yang harus kita lakukan terhadap anak yang sudah mengena di kasus asusila ini tersebut, Bu? Saya selama menjadi guru PAUD ini memang belum terjadi di anak didik saya ya. Cuman seandainya terjadi, mungkin hal yang akan saya lakukan pertama sekali itu saya akan memanggil kedua orang tuanya dulu. Karena pendidikan untuk anak-anak itu yang pertama adalah pendidikan keluarga. Itu yang pertama. Untuk pendidikan di sekolah itu kan hanya berapa jam. Bertemu dengan anak-anak sebaya, dengan guru itu hanya beberapa jam. Selebihnya mereka belajar dari keluarga. Kalaupun memang sudah terjadi, ya mungkin saya akan memanggil kedua orang tuanya dulu ya, itu yang langkah awal. Setelah saya panggil orang tuanya, mungkin saya akan bekerja sama dengan pihak yang berwenang, seperti kan kita ada lembaga yang menaungi hal itu ya. Nah, mungkin bisa ke sana karena kita akan mengobati trauma anak itu, kita titipkan dengan orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Untuk menghilangkan trauma itu kan sangat sulit itu, sulit sekali. Apalagi untuk anak usia dini itu ingatannya kan luar biasa. Betul. Dan mungkin mereka juga setelah jadi korban bisa jadi pelaku juga nantinya. Benar. Kan? Nah, karena itu juga salah satu penyebab juga. Ya. Trauma, ingin balas dendam, dan kejadian lah lagi. Ya. Oke, nah kita ke Ibu Mita lagi nih selaku guru. Nah, untuk di tenaga guru nih ya, tenaga guru tentunya untuk mewaspadai asusila menyasar kepada anak nih. Nah, asusila menurut Ibu sendiri itu apa saja sih yang mungkin bisa terjadi sama anak? Asusila yang seperti apa? Kalau pada anak menurut kami mungkin di awalnya mereka sering main-main aja kan, misal saling buka rok kayak gitu. Nah dengan karena sering buka di HP tadi kan, jadi mereka mulai tahu yang ini pengen dicoba ya, gitu. kayak gitu. Ingin gimana gitu. Mungkin mereka itu penasaran kan, rasa ingin taunya tinggi namanya anak-anak kan. Nah, jadi dengan melihat kejadian yang tadi mereka itu kayaknya mau mempraktekkan. Jadi mungkin nggak sengaja ada teman yang perempuan mau ke WC. Nah, dia nggak sengaja dibuka kayak gitu. Nah, diintip ya, kayak gitu. Makanya kami di sekolah itu kalau titip pesan sama anak-anak, jika mau ke WC yang perempuan nggak boleh barengan sama yang laki-laki. Nah, jadi mereka bertanya, kenapa Bunda? Karena anak perempuan tidak boleh berbarengan sama laki-laki ke WC. Ya, kalau misalnya mepet waktunya, anak laki-laki barengan sama anak laki-laki, yang perempuan sama anak perempuan. Karena kenapa? Karena kalian berbeda jenis. Iya, mulai kalau kita sudah ngomong jenis, mereka kan tahu, oh iya perempuan harus sama perempuan ya Bunda. Nah, seperti itu, Pak. Oke, baik. Kita akan kembali tentunya nantinya, kita akan jeda iklan terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.